Oke, shalom teman-teman, selamat siang. Kembali lagi ketemu dengan saya Andre. Oke, untuk mengawali sesi yang keempat ini kita berdoa ya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu berlimpah bagi kami Tuhan. Engkau masih memberikan kepada kami nafas hidup, kesehatan, dan Engkau masih memberikan berkat-Mu yang luar biasa kepada kami Tuhan. Tuhan, pada siang hari ini kami akan belajar ya Tuhan tentang firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu memerdekakan kami dari dosa. Kiranya firman-Mu itu memerdekakan kami dari segala ketakutan-ketakutan kami. Biarlah firman-Mu itu memerdekakan kami seutuhnya ya Tuhan. Dan juga membawa kami semakin dekat kepada Engkau, semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke teman-teman, siang hari ini kita ketemu lagi di sesi yang keempat. Terus hari ini kita akan belajar sesuatu hal yang saya juga baru dapat ini sih ya, tentang sebuah panggilan tentunya. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang ada di Perjanjian Lama, seorang tokoh yang luar biasa, tokoh besar sekali, bagaimana dia membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir ya. Kita akan melihat seorang tokoh yaitu Musa. Nah, Musa ini seseorang yang luar biasa banget. Seseorang yang dipakai Tuhan sangat luar biasa. Apalagi dengan kuasa Tuhan dia bisa menciptakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Pokoknya tidak diragukan lagi lah. Ya. Nah, kita akan melihat dulu di dalam Keluaran, nanti kita akan belajar di kitab Keluaran pasal 3. Fokusnya nanti kita akan di ayat 4 sampai 10, tapi boleh kita baca mulai eh, pas pasal 3 ayat yang pertama. Oke, Keluaran 3 ayat yang pertama ya, kita akan baca. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba. Ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Yang kedua, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Ayat yang ketiga, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Kita berhenti dulu di sini teman-teman. Ya, ayat 1 sampai ayat yang ketiga ini berbicara tentang Musa pada saat itu dia sedang asik menggembalakan kambing domba. Ya, kambing domba milik mertuanya, Yitro, imam yang ada di Midian. Gini, lalu Musa ini melihat suatu kejadian, ya, kejadiannya apa? Kejadian semak duri yang menyala tapi tidak terbakar. Nah ini kejadian yang tidak mungkin gitu loh. Kalau menyala tapi tidak terbakar itu tidak mungkin. Ya, oleh karena itu Musa takjub dengan kejadian ini. Ya, seakan takjubnya akhirnya dia apa? Dia memeriksa penglihatan itu. Karena di ayat 3 ditulis Musa, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Ini kan pasti sesuatu yang luar biasa. Jangan dianggap semak duri seperti semak belukar di apa ya, di kita ini janganlah. Pasti itu semak-semak yang ya banyaklah di situ ya. Tapi menyala tapi tidak terbakar. Ya. Ini
unik gitu loh, unik tapi luar biasa. Nah, tapi kita tahu ya, tadi di awal dikatakan bahwa Musa sedang menggembalakan domba. Ya, Musa sedang menggembalakan kambing domba. Teman-teman harus ketahui, profesi gembala saat itu ya, itu adalah profesi yang dianggap hina. Ya. Profesi yang eh, apa ya, kalau kelas rendahan seperti itulah. Seperti itu. Kalau teman-teman lagi melihat sejarahnya Musa, Musa itu siapa? Musa itu kan di apa istilahnya anaknya Bani Israel lah katakanlah gitu ya. Terus dia di apa eh, dihanyutkan di Sungai Nil waktu itu selalu ditolong oleh putri Firaun. Dia diangkat anak oleh putri Firaun. Nah, tentunya walaupun dia itu cuman statusnya itu putra angkat, bukan putra kandung, tapi bayangin, pasti dia mendapatkan fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Ya, itu putra angkat. Pastilah fasilitas setara kerajaan itu pasti dia dapat. Makan makanan yang enak lah, mau mau kesana kemari gampang lah, tinggal tunjuk lah, pasti itu. Ya, ya. Terus eh, terjadi sebuah kasus. Terjadi sebuah kasus kalau dibuka di dalam Keluaran 2 ayat 19 apa kasusnya? Musa itu membela rekan sebangsanya yang ditindas oleh orang Mesir. Dari sini Musa gayanya sok-sokan banget ya katakanlah gitu ya. Gayanya berani karena apa? Karena dia punya pangkat di situ. Karena dia punya pangkat, dia punya prestasi pasti ya bisa dibanggakan. Oleh karena itu gayanya wah, dia eh, sok-sokan, dalam tanda kutip ya, sok-sokan. Tapi apa? Tapi justru dia berakhir, dia lari ke Median. Lari menjadi pesakitan dia gara-gara dia membunuh orang yang menganiaya rekan sebangsanya. Terus kita lanjutkan dulu di Keluaran 3 ayat 4. Ini intinya teman-teman. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, ya perhatikan ya di situ ada menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, iya Allah. Oke, kita berhenti dulu di sini ya poinnya. Musa menyimpang, tapi jangan diartikan menyimpang di sini dia menyamping, dia eh, dia ah, menakutkan, dia akhirnya lari. Bukan, bukan seperti itu. Dia justru jalan mendekati, teman-teman. Dia memeriksa, dia memalingkan wajahnya. Jadi Musa itu berhenti dari pekerjaannya sementara ya. Karena ada penglihatan yang takjub tadi, dia berhenti dari mengembalakan, dia memeriksa. Apa sih itu? Pada saat dia memeriksa, eh, ada suara yang memanggil. Musa, Musa, dia langsung respon, ya Allah. Seperti itu teman-teman. Ya. Nah, kalau di terjemahan lain itu dikatakan bukan ya Allah, tetapi pada saat Tuhan memanggil dia, Musa, Musa, Musa itu menjawab, ini aku, ini aku, ini aku Tuhan, seperti itu. Ini adalah awal panggilan Musa untuk menjadi pembebas orang Israel yang ditindas di tanah Mesir. Ya. Nah, kejadian apa namanya, kejadian semak duri yang menyala tanpa terbakar itu menjadi sebuah simbol kehadiran Tuhan yang supranatural dan luar biasa. Dan momen ini menjadi titik tolak rencana Tuhan bagi pembebasan bangsa Israel yang dinyatakan kepada Musa. Kita bisa banyak melihat apa
melihat banyak, melihat banyak pelajaran itu dari kisah ini. Kisahnya tentang apa sih sebenarnya? Ini adalah awal panggilan Musa. Tentunya pada saat awal panggilan Musa, Musa itu tidak serta-merta langsung langsung seperti, gimana gimana itu enggak. Tapi dia memeriksa dulu. Jadi ada respon dari Musa. Seperti itu teman-teman. Jadi begitu Musa merespon kejadian yang luar biasa itu, lalu Allah pun juga merespon. Jadi ada respon dari dua belah pihak. Bisa saja waktu itu mungkin Musa kalau nggak ngerespon ya, Musa lari. Takut dia kan, takut. Ini apa-apa ini kok aneh banget. Langsung dia lari, pulang dia takut. Kalau udah lari gimana? Berarti rancangan Tuhan mungkin gagal. Rancangan Tuhan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu merancangkan sesuatu itu tidak pernah gagal. Itu yang harus kita pahami. Rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal atas kehidupan Musa pada saat itu. Juga ini berlaku kalau kita tarik ke kehidupan kita. Rancangan Tuhan atas kita itu tidak pernah gagal. Asalkan kita memiliki respon yang benar kepada Tuhan. Seperti itu, teman. Nah, kalau kita tidak mau meresponi panggilan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kehidupan kita, ya gagal sudah. Yang menggagalkan bukan Tuhan, tapi diri kita yang menggagalkan itu. Ya. Karena Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal. Ingat ini baik-baik. Tuhan itu tidak pernah gagal. Sering menggagalkan rencana Tuhan itu ternyata kita sendiri. Kita sendiri yang mungkin masih seenaknya sendiri, masih eh, memiliki apa namanya agenda pribadi ya, agenda pribadi. Kita masih memiliki ego yang tinggi. Kita masih memiliki mungkin kepintaran, memiliki apa namanya? Oh ini loh aku masa sih kok eh, apa kebanggaan diri seperti itu. Inilah yang menyebabkan rencana Tuhan gagal. Tapi ingat, rencana Tuhan, Tuhan pasti tidak pernah gagal. Yang menggagalkan rencana Tuhan adalah kita manusia yang tidak meresponi dengan benar panggilan Tuhan. Nah, kalau kita mungkin saat ini mungkin sedang bilang, mungkin kok rasanya eh, masih hidupku kok seperti ini aja, ada sesuatu yang nggak beres dengan hidupku. Ayo coba cek lagi kehidupan kita, responi. Apakah mungkin eh, Tuhan, apakah mungkin aku yang menggagalkan rencanamu atas hidup? Nah, ini yang harus kita cari. Kita introspeksi kita renungkan dalam kehidupan kita. Kembali, karena tempat itu kan kalau untuk terjemahan baru dituliskan Musa menyimpang tadi ya, menyimpang periksanya. Kalau terjemahan yang lain kan berpaling untuk melihat. Ya, Musa memalingkan mukanya. Jadi kerjaannya itu ditinggal. Apa yang menjadi pekerjaan Musa pada saat dia menjadi gembala ditinggal. Dia memalingkan fokusnya kepada Tuhan. Saat ini juga kita belajar seperti itu. Mungkin teman-teman juga mendengar lah akhir-akhir ini bahwa eh, kehidupan kita ini sedang tidak baik-baik saja. Entah itu ekonomi, sosial, politik ya mungkin, dan lain sebagainya. Mungkin kebanyakan orang ngomong, wah sedang tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Ya kita fokus kita jangan teralihkan ke situ. Palingkan fokus kita kepada panggilannya Tuhan. Rancangan Tuhan atas kehidupan kita. Fokusnya kita alihkan. Sampai di sini seperti itu teman-teman. Dan pada saat itu Musa, ya ini Musa tidak meremehkan kejadian semak duri yang menyala tapi tidak terbakar. Musa nggak meremehkan loh. Jadi kita juga tidak boleh meremehkan panggilan Tuhan. Oke, saya paham. Panggilan Tuhan atas kehidupan kita itu, cara memanggil kita itu berbeda-beda. Ada yang dari kecil mungkin ya, dari kecil dulu eh, apa kita sudah kenal Yesus. Tapi ada yang mungkin mungkin sejak dewasa kita sudah baru kenal Yesus. Jangan remehkan itu.
Mentang-mentang sudah dari kecil dulu aku sudah kenal Yesus, aku sudah percaya Yesus, sudah wis pokoknya aku percaya tok. Wes, beribadah nggak mau, dengar firman nggak mau, yang penting aku tetap percaya Yesus lah selesai. Bersekutu dengan dia tidak mau. Ya nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Tidak akan teruji iman percayanya kepada dia. Tidak akan teruji dengan baik. Kalau yang sebelumnya kita belajar bagaimana ujian dan pencobaan itu justru menjadi alat untuk menguji sejauh apa, setinggi apa, semurni apa iman kita kepada Yesus. Ini masih berkaitan. Ya, jadi jangan pernah meremehkan panggilan Tuhan. Juga jangan pernah meremehkan eh, apa namanya? Jangan pernah meremehkan sesuatu yang sudah dipercayakan oleh dari Tuhan kepada kita. Contoh nih, kalau kita melayani di gereja mungkin hanya sebagai usher, penerima tamu, atau hanya tukang pel kerja. Jangan pernah meremehkan panggilan itu. Jangan menganggap bahwa pelayanan mimbar itu statusnya lebih tinggi daripada hanya sekedar tukang pel. Tidak, tidak. Mohon maaf ya, agak pilek sedikit. Jangan pernah meremehkan panggilan Tuhan. Belum tentu yang pelayanan di mimbar itu malah justru imannya lebih baik daripada yang hanya sebagai tukang pel. Atau sopir antar jemput, belum tentu itu. Jangan pernah meremehkan, hargai setiap panggilan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ya. Sebelum kita melangkah ke ayat selanjutnya, ada sebuah firman Tuhan yang ditulis dalam Yakobus 4 ayat 8 yang berbunyi demikian, ya. Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi ada apa? Ada saling interaksi, ada respon yang baik. Jadi ada hubungan yang baik. Hubungan yang baik kan pasti ada interaksi antara si A dan si B. Ya, jadi terjadilah ini interaksi antara Tuhan dengan kita. Sehingga terjalinlah komunikasi yang baik. Ini. Jadi jangan hanya satu pihak saja. Nah, ini mirip dengan apa yang dilakukan Musa tadi. Jadi Musa meresponi kejadian tersebut, dia mendekat, dia memeriksanya, ada apa ini? Nah, ada saling respon kan? Seperti itu. Oke, kita lanjutkan dulu di ayat yang kelima, Keluaran 3 ayat 5. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Nah, di situ ditulis janganlah datang dekat-dekat. Ini kesannya kok Tuhan justru menolak. Tidak, ini tidak. Tuhan tidak menolak, bukan seperti itu konteksnya. Tuhan memperingatkan Musa bahwa pada saat kamu datang ya, stop, jangan mendekat. Tapi lepaskan dulu kasutmu. Bahasa sederhananya, buka dulu sandalmu itu. Karena tanah yang kamu injak itu suci. Ingat, di sini yang suci itu bukan tanahnya loh ya. Tapi tanah itu menjadi suci karena siapa? Karena siapa? Karena ada pribadi Allah yang hadir di tengah-tengah kejadian itu. Karena ada hadirat Tuhan yang hadir di tengah-tengah tanah itu. Kalau hadirat Tuhan, kalau pribadi Allah tidak hadir, ya, ya tanah itu menjadi tanah biasa, bukan tanah yang suci. Fokus kita bukan ke tanahnya, bukan ke fisik tanahnya, tetapi kepada pribadi siapa. Siapa sih yang membuat tanah ini kok menjadi suci? Fokusnya ke sana. Seringkali kita ini malah
malah apa ya, seringkali kita fokus kepada hal-hal yang, eee, secara fisik, secara apa ya, terlihat oleh mata, ini mungkin piring suci," katakanlah seperti itu, "ini gelas suci, ini apalagi," seperti itu. Tapi fokus kita jangan ke situnya sebenarnya. Sebagai orang Kristen itu kita harus memiliki pandangan yang jauh. Yang membuat suci itu siapa? Apakah kalau kita kembali pada situ, apakah Tuhan nggak bisa pakai tanah lain untuk jadikan tanah suci? Bisa, bisa saja, ya, bisa saja. Nah, terus yang kedua apa? Di situ ada kata-kata yang berkata, "Tanggalkanlah kasutmu, lepaskan kasutmu," atau tadi bahasa sederhananya, "bukaan sandalmu." Nah itu loh, lebih jelas, "Bukaan sandalmu karena tanah yang kamu injak itu adalah suci." Artinya apa sih? Nah, artinya apa? Melepas kaki pada zaman itu, ya melepas alas kaki ya, melepas sandal itu pada, budaya zaman Musa itu ya, zaman Musa itu adalah sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk penghormatan. Jadi bukan apa-apa, tapi sebagai wujud penghormatan. Itu budaya umum, itu budaya umum. Nah, Tuhan memakai itu, Tuhan memakai itu. Jadi jangan jangan dikira Tuhan tidak memakai budaya loh untuk memperkenalkan si budaya, tapi tentunya budaya yang tidak melanggar hukum, budaya yang tidak melanggar apa yang menjadi firman-Nya. Ini budaya bagus. Itu anggapannya kan kayak, kalau budayanya orang Inggris pada saat dia, eee ketemu dengan orang, orang itu mungkin orang Inggris itu pakai topi, dilepas topinya, dia hormat. Nah, seperti itulah, mirip mirip seperti itu. Atau kalau di kebudayaan kita orang Indonesia, kalau kebetulan kalau tinggal di Jawa, kalau mungkin budaya permisi lewat kalau ada orang kan membungkukkan badan sedikit, seperti itu. Atau kalau orang Jepang dia berterima kasih dengan membungkukkan badannya, mengucap syukur, seperti itu kan. Ya itulah, seperti itu. Itu budaya. Nah, budaya ini pun juga tidak hanya di apa namanya, dilakukan oleh Musa pada saat Tuhan menyuruh melepaskan kasut ya. Yosua sendiri pun juga mengalami hal yang sama di dalam Yosua 5 ayat 15 nanti teman-teman bisa baca. Dia dia, mendapati peristiwa yang kurang lebih sama seperti itu. Lepaskanlah kasutmu ya. Sedangkan tanah yang kudus tadi adalah bukan tempatnya, tetapi karena ada hadirat Allah yang hadir, maka tanah itu menjadi kudus. Nah, kita kita akan melihat kasut ini gambaran apa? Kasut ini bisa menggambarkan sisi kemanusiaan kita. Jadi sisi ini loh, sisi kedagingan dan kemanusiaan kita ini, yang daging dan kulit ini, tulang ini, yang masih berdosa. Yang masih kotor. Ya ingat, kalau pada saat siapa namanya, Musa mengembalakan kambing domba di padang gurun, tentunya kan padang gurun itu penuh debu, penuh tanah dan sebagainya, pasti kan kotor. Suruh menanggalkan. Begitu juga pada saat kita menghadap kehadirat Tuhan, tanggalkanlah sifat-sifat kemanusiaan kita atau sisi kemanusiaan kita yang kotor, sisi kemanusiaan kita yang berdosa itu taruh sudah. Buang semua dosa-dosa yang di dalam hidup kita itu. Baru kita bisa menghadap hadirat Tuhan. Karena dia itu kudus. Sesuatu yang kudus itu tidak bisa dicemari oleh sesuatu yang tidak kudus, sesuatu yang berdosa, sesuatu yang kotor. Nah, tidak bisa. Kalau ada, peribahasa, "Nila setitik, rusaklah susu sebelanga." Artinya apa? Dosa itu harus dihilangkan dari kehidupan kita, baru kita bisa ketemu dengan Tuhan. Kalau tidak mau menghilangkan dosa, ya walaupun cuman katanya dosa kecil, dosa besar ya, dosa putih atau apalah, enggak tahulah, wis terserah, bisa diinterpretasikan sendiri. Ya namanya dosa tetap dosa. Dosa berarti akan melanggar
hukumnya Tuhan. Dosa berarti apa? Kepercayaan kita kepada Tuhan itu hilang, ketaatan kita kepada Tuhan itu hilang, itulah dosa. Makanya Tuhan nggak mau ada dosa, nggak mau Tuhan. Nah, karena apa? Karena sesuatu yang kotor itu tidak bisa dibawa ke hadirat Allah yang kudus. Tidak bisa, tidak bisa. Nah, dan juga gini teman-teman, kita jangan sampai kita itu justru senang memelihara dosa. Ini yang menjadi perhatian. Seringkali eh, manusia seperti kita itu masih senang sekali hidup dalam dosa. Karena apa? Karena oh, daging itu lemah tapi roh penurut. Iya, daging itu memang lemah. Daging. Tapi justru kita harus melawan kedagingan kita itu. Kita harus justru melawan dosa seperti itu. Jangan kalah oleh dosa. Karena seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu bahwa diri kita itu ada yang namanya monster yang harus kita kalahkan. Nah, monster ini apa? Sisi kemanusiaan kita. Sisi kemanusiaan kita yang seringkali kita masih berpikiran jelek, berpikiran kotor, berpikiran negatif. Kalau mulut kita ini masih mengeluarkan kata yang kotor, masih sering mengeluarkan umpatan-umpatan, masih senang kalau bahasa Jawanya itu senang ngerasani orang lain. Ini yang tidak boleh. Kelihatannya ngerasani orang lain itu enak sekali. Oh, bukan dosa ini, tapi itu dosa loh. Dosa itu. Hal sepele tapi dosa. Ya, kalau dibiarkan, berbahaya ini teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah, oke, kita kembali. Kita buka kembali di ayat yang kelima. Oh, sorry, ayat yang keenam maksudnya. Begini, lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Menutupi mukanya. Nah, ini proses apa? Tuhan itu memperkenalkan dirinya ya kepada Musa. Proses perkenalan. Tentunya ada ungkapan bahwa tak kenal maka tak sayang, ya kan? Ya itu sama terjadi seperti itu. Jadi Musa itu apa namanya? Tuhan itu memperkenalkan siapa dirinya. Siapa dirinya kepada Musa. Lalu ayat 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ini teman-teman, ternyata Tuhan itu tahu tentang kesengsaraan umat Tuhan, umat Israel, bangsa Israel yang sedang ditindas di tanah Mesir itu. Nah, Tuhan ingin memakai Musa untuk menjadi pembebas bagi umatnya. Sehingga apa? Tuhan itu perlu memberikan kepada Musa itu eh, apa namanya ya? Boleh deh dibilang pengetahuan tentang siapa dirinya ya. Ini aku Tuhan. Kamu harus tahu siapa sesembahanmu. Nah, Tuhan itu pada saat itu dia memperkenalkan dirinya sebagai suatu entitas atau sebagai sesuatu sesembahan yang luar biasa yang melebihi Allah-Allah orang lain. Maksudnya siapa? Ini Tuhan Allah yang benar-benar luar biasa ini, eh, eh, dia memberikan sebuah kejadian yang sangat luar biasa juga kepada Musa. Tujuannya untuk apa? Agar Musa percaya bahwa Tuhannya bangsa Israel itu melebihi apa yang disembah oleh bangsa-bangsa lain termasuk bangsa Mesir. Bangsa Mesir dengan waktu itu mungkin budayanya yang maju, ya, teknologinya pada zaman itu yang begitu maju, ya, pengetahuannya yang begitu maju, ya. Mungkin dianggap bangsa kalau zaman sekarang itu bangsa superpower, ya, ya.
Tetapi sesembahannya bangsa Mesir itu kalah, kalah dengan apa yang disembah oleh bangsa Israel. Nah, itu. Jadi Tuhan pada saat itu dia menunjukkan siapa dirinya kepada Musa sekaligus menunjukkan bahwa hanya dialah satu-satunya yang harus disembah, hanya dialah satu-satunya Allah yang hidup. Tidak ada yang lain. Karena Allah kita yang hidup itu memberikan bukti. Tidak hanya janji tanpa bukti, tapi dia memberikan janji plus bukti. Kalau kita belajar di gereja, oh percayai janji-janji Tuhan. Tapi mungkin ya jiwa-jiwa nakal kita mungkin, oh kalau kita percaya janji Tuhan, ayo Tuhan buktikan janjimu. Tapi kita harus belajar mengerti bahwa Tuhan selain memberikan janjinya, Tuhan juga memberikan bukti-bukti yang nyata. Bukti-bukti yang nyatanya ada di mana? Di dalam Alkitab yang sudah kita baca dan kita renungkan setiap hari. Itulah bukti. Kalau mungkin kita berbagi juga pengalaman dalam kesaksian mungkin ya teman-teman mungkin mengalami bagaimana mengalami Tuhan. Masing-masing kita mungkin mengalami eh, mujizat, pernah mengalami mujizat, mungkin pernah mengalami pengalaman pengalaman spiritual bersama Tuhan itu berbeda-beda sekali. Itulah bukti nyata bahwa Tuhan itu ada. Jangan sampai kita meragukan meragukan bahwa dia itu bukan seseorang yang nyata, dia itu bukan Tuhan yang nyata. Tuhan kita tuh hanya Tuhan fiksi, hanya Tuhan yang tidak bisa dipahami, tidak mungkin itu. Tidak, kalau kita memikirkan seperti itu, hapus, hapus. Tuhan kita Tuhan yang nyata, ya, tercatat dalam sejarah manusia, tercatat loh, ya, tercatat dalam sejarah manapun. Tuhan kita Tuhan yang nyata. Jangan sekali-kali meragukan kedaulatannya. Itu yang harus kita pahami. Ya. Oke, kita baca ayat selanjutnya, ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Kita tahu di mana itu ya. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Langsung ayat 9. Sekarang seruan orang Israel itu telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Tindasan orang Mesir pada saat itu bukan tindasan yang ecek-ecek, tapi dia orang Mesir itu menindas orang Israel pada zaman itu tuh luar biasa sekali. Tidak hanya tindasan secara atau ditindas secara fisik aja enggak, tapi mungkin juga secara mental, secara spiritual, macam-macam tindasannya. Inilah yang menyebabkan orang Israel pada saat itu dia pengennya memberontak sebenarnya, pengennya memberontak. Tapi apa daya mereka nggak kuat karena nggak punya tenaga lagi, karena tidak punya daya lagi. Kalau teman-teman pelajari ya sebenarnya kehidupan orang Israel zaman Musa dengan kehidupan orang orang Israel zamannya Yusuf itu berbalik 180 derajat. Kita tahu bahwa pada saat Yusuf membawa keluarganya, cikal bakalnya nenek moyang yang bangsa Israel ke tanah Mesir, mereka diberi tempat yang baik di daerah Goshen, ya, tempat yang subur, yang makmur, apalagi di bawah pemerintahan Yusuf juga ya. Yusuf sebagai perdana menteri, karena perdana menteri kan orang yang menjalankan pemerintahan zaman itu. Itu sangat berbanding terbalik dengan zamannya Musa. Justru malah zamannya Musa orang Israel itu banyak sekali ditindas, ya, banyak sekali dianiaya. Tapi justru lewat aniaya inilah kuasa Tuhan dinyatakan. Membebaskan bangsa Israel dari penindasan Mesir.
pada saat itu, sorry ya, agak belibet dikit, tapi nggak apa-apa. Pada saat itu, Tuhan itu tidak hanya melihat saja terus diam, "Oh, aku juga ngerti kalau kalau bangsa Israel itu lagi ditindas." Tuhan selain dia melihat, tapi dia juga merespon loh. Responnya Tuhan luar biasa apa? Dia juga bertindak, Tuhan ternyata aktif sekali. Ya, aktif. Tindakannya apa? Dengan mengirimkan Musa sebagai pembebas mereka. Boleh kita tarik lagi ke kehidupan kita zaman sekarang ya. Tuhan itu tidak hanya cukup melihat keadaan kita, enggak. Mungkin ya itu tadi, keadaan kita mungkin tidak baik-baik saja saat ini. Tuhan enggak cuma melihat toh, tapi Tuhan juga aktif. Ya. Tuhan aktif memberikan kita kekuatan. Tuhan selalu memberikan kita Roh Kudus sebagai penghibur, Roh Kudus sebagai penolong. Nah, itu wujud interaksi apa? Wujud interaksi Tuhan kepada kita. Itu wujud apa namanya? Perhatian Tuhan kepada kita. Asal apa? Kita mau meresponi Dia. Seperti itu. Nah, kalau kita nggak mau meresponi Tuhan, jangan harap kita mendapat pertolongannya Tuhan. Gitu. Ya nggak mau dong, rugi dong, seperti itu loh. Rugi dong. Kalau zaman sekarang seperti itu ngomongnya kan. Nah, Nah, kalau kita lihat sebenarnya gini teman-teman. Oh ya, kita belum baca ya. Kita sampai dulu ayat 10 dulu. Ya, ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nah, ini kan baru akhirnya Musa itu diutus sama Tuhan. Wes sana, pergi yo, kembali yo ke Mesir. Keluarkan umat Israel. Bawa kepada. Habis itu kan kita tahu ceritanya. Ada 10 tulah. Akhirnya bangsa Israel dibolehkan pergi dari tanah Mesir. Terus sempat dikejar-kejar lagi sama Firaun. Dan perjalanan di padang gurun yang 40 tahun lamanya. Ya, kita nggak akan ke situ dulu lah. Kita masih belajar yang keluarnya bangsa Israel dulu. Ya, akhirnya kan Musa diutus. Musa diberikan kuasa, Musa diberikan legitimasi untuk, oh sudah sono, bawaan umatku datang kepadaku. Nah, kita tahu teman-teman, sebenarnya pola yang terjadi di dalam kisah Musa ini, itu juga terjadi hal yang sama pada zaman Yesus di perjanjian baru. Ya, ya, kita ingat di awal tadi, Musa itu siapa sih? Ya kan putri angkatnya Firaun. Ya kan tinggalnya di istananya raja, istana kerajaan kan. Tapi dia akhirnya menjadi seorang penggembala yang tadinya mungkin kalau boleh anggap kita seorang yang kaya raya akhirnya turun drastis menjadi orang yang hina. Ya, orang yang hina. Akhirnya dia diberikan legitimasi atau dia diberikan kuasa oleh Tuhan akhirnya untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Nah, kalau kita lihat pola ini tuh sama dengan polanya Yesus di Perjanjian Baru. Kita tahu bahwa Yesus itu siapa. Kita buka di Filipi 2 yang ayat yang ke-7. Tolong dibukakan. Filipi 2 ayat yang ke-7. Filipi 2. Nah, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Oh, sorry. Dibuka dari ayat 6 deh. Ayat 6. Nah, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ketujuh, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dengan menjadi sama dengan manusia. Oke, sama kan sekilas? Yesus, dia yang ada di surga sana loh. Dia mengosongkan dirinya sendiri menjadi sama seperti kita manusia. Itu dia jatuh mungkin dari tempat yang terhormat menuju tempat yang terhina. Sama seperti Musa tadi, dia jatuh dari tempat yang sangat terhormat, tempat terhormat menjadi tempat yang hina. Itu. Nah, sama polanya.
Sama pulanya. Kalau Musa ditunjuk untuk menjadi pembebas bangsa Israel, Yesus menjadi pembebas kita dari belenggu dosa. Ini yang harus kita camkan baik-baik. Kalau kita tadi lihat respon Musa pada saat dia melihat kejadian yang sangat luar biasa. Kita juga harus belajar meresponi Yesus. Yesus itu sudah melakukan banyak sekali mujizat. Banyak sekali tanda-tanda yang heran. Kita harus meresponi dia. Responi Yesus. Menerima dia. Ayo datang kepada dia. Lalu kalau pada saat Musa tadi dia melepaskan kasutnya karena dia dia apa namanya? Dia sedang berdiri di tanah yang suci, bukan tanah suci, tapi tanah yang suci. Begitu juga kita. Ya. Kita juga harus meresponi pada saat kita masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Kita harus melepaskan sisi kemanusiaan kita. Manusia kita yang berlumpur dosa itu loh, buang, lepaskan. Dan jangan dipakai lagi. Kalau yang namanya dibuang itu ya sudah jangan diambil lagi. Kalau yang namanya sampah dibuang itu jangan diambil lagi. Seringkali kita kalahnya di mana? Kita membuang dosa karena kita menganggap dosa itu bukan sampah, terus dosanya itu kita pakai lagi. Berapa banyak kita itu mungkin jatuh ke dalam lubang yang sama. Ya, mungkin ini contoh ya masih suka minum-minum, contoh ini. Minum minuman yang nggak bener lah, contoh aja. Contoh. Nggak apa-apa lah minum cuma sedikit kok, asal nggak sampai mabuk gitu kan. Gitu. Tapi lama-lama ya kebablasan, akhirnya ya segitulah. Terus begitu kena firman, wah sudah, pada saat itu mungkin lepas, udah lepas Tuhan aku lepas. Tapi kan pasti datang ujian lagi tuh, ujian lagi. Begitu ketemu mungkin teman-teman circle-nya, teman-teman satu gengnya ditawarin deh minuman lagi. Nyoba lagi, mabok lagi. Itulah yang namanya kita sudah tahu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang dosa. Begitu sudah awalnya kita sudah lepaskan, kita datang pada Tuhan. Begitu kita keluar, kita pakai lagi itu dosanya. Jangan. Pakailah, apa yang namanya, mintalah hadirat Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita menganggap sesuatu yang kotor itu, wah kita jijik. Itu loh teman-teman. Kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, pasti kita sudah tidak akan melakukan sesuatu yang kotor. Sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, juga satu hal lagi, Musa meresponi panggilan panggilan Tuhan itu dengan penuh hormat. Oh, dengan penuh hormat. Begitu juga kita, pada saat kita menghadap Tuhan, itu juga kasih penghormatan yang luar biasa. Pada saat kita menyembah Tuhan, itu kasih penghormatan dia secara luar biasa. Penghormatan tidak hanya secara fisik aja menghormati sujud-sujud, tapi hati, bicara dengan hati. Hati pikiranmu harus fokus kepada dia, pada Yesus. Itulah cara kita meresponi panggilan Tuhan dengan memberikan rasa hormat kita kepada dia. Karena kita tahu Tuhan kita adalah pribadi yang kudus. Dan pada saat kita meresponi panggilan Tuhan, eh, hasil respon kita, meresponi panggilan Tuhan nanti kan memiliki hasil. Memiliki bukan hasil sih ya bahasanya gampangnya apa ya, memiliki output pada saat kita meresponi panggilan Tuhan kan pasti ada outputnya tuh. Outputnya apa? Kita pasti diutus sama Tuhan. Diutus. Seperti Musa tadi di ayat 10 yang dikatakan bahwa, wes akhirnya ya sudah kamu kembali ke Mesir, bebaskan umat. Diutus oleh Tuhan. Pada saat kita diutus oleh Tuhan, berarti kita menjalankan agendanya Tuhan. Ingat ya, agendanya Tuhan. Tapi berapa banyak kita itu ngaku kita itu diutus oleh Tuhan kayak mungkin oh Tuhan kasih
kasih sesuatu penglihatan kepada saya kek, mungkin atau Tuhan, eee, ngasih, Tuhan sudah ngasih pemikiranku seperti gini, tapi ternyata itu bukan agendanya Tuhan, itu hanya agenda pribadi kita manusia. Ini yang berbahaya. Ya kita itu diutus oleh Tuhan untuk menjalankan agendanya Tuhan, bukan untuk menjalankan agendanya kita sendiri sebagai manusia. Ini yang perlu kita perhatikan dengan baik-baik, perlu kita perhatikan dengan baik-baik. Oke, kalau kita masuk ke dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari kisah Musa tadi? Ya, kalau Musa menjadi pembebas bangsa Israel, terus Yesus menjadi pembebas kita dari dosa, dari ketidakbenaran itu, kepada kebenaran yang sejati, kepada terangnya yang ajaib. Ya. Secara tidak langsung Yesus juga menjadi pembebas kita, eh, mungkin dari beban-beban yang mungkin selama ini kita pikul, beban-beban kehidupan, atau penderitaan-penderitaan yang kita alami oleh karena dosa. Itu Yesus menjadi pembebas, itu semua sudah dilepas. Kita menjadi orang merdeka. Kita menjadi orang yang 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 seperti kalau habis kita masak semen 25 kilo, habis itu berat banget kita jalan selama mungkin 500 meter ya. Angkat sak semen itu begitu sampai tujuan, mungkin tujuan dilepas, enteng sekali. Ya seperti itulah. Seharusnya kita kalau ngerasain enteng itu seneng banget. Seperti itu. Ya. Sekali lagi apa? Yesus menjadi jawaban yang tepat dan pribadi yang tepat untuk membebaskan kita dari dosa. Tidak ada jalan yang lain kecuali Yesus. Hanya Dia jawaban yang tepat dari setiap pergumulan kita, ya. Dan Dia adalah pribadi yang tepat untuk membebaskan kita dari dosa yang begitu mengikat. Sekarang pertanyaan menjadi refleksi kehidupan kita, ada sebuah pertanyaan gini. Nah sekarang kita mau nggak sih sebenarnya hidup kita itu dibebaskan dari belenggu dosa? Itu aja. Coba tanyakan dulu. Kita masih sering banyak berbuat dosa nggak sih? Secara tidak sadar, secara sadar. Seharusnya kan pasti mau. Ya, seharusnya pasti mau. Tapi terkadang kita ini eh, masih seneng hidup dalam dosa. Karena apa? Karena nggak melihat dosa itu sebuah kejijikan. Tapi melihat dosa itu sebagai kenikmatan. Mengumbar hawa nafsu. Apalagi zaman-zaman sekarang. Teknologi yang sangat berkembang. eh, atau mungkin dengan tekanan-tekanan hidup yang saat ini luar biasa hebatnya. Ya, karena mungkin kita sudah nggak tahan kalau ngikut Yesus itu nyampe penderitaan tok katanya seperti itu. Mas aku tak, terus gak ikut Yesus. Aku mau mau berbuat semau gue, mau mengerjakan pekerjaan yang dalam tanda kutip tidak halal seperti itu ya. Terus yang penting aku kaya kan, yang penting aku punya uang. Kalau aku punya uang kan aku bisa segalanya. Nah, apakah kita masih mau terus ada di dalam belenggu dosa atau kita mau dibebaskan? Kalau kita mau dibebaskan, ikut Yesus dengan benar. Percaya Yesus, percaya yang benar. Jangan hanya cuma asal percaya atau jangan juga cuma asal ikut Yesus. Pelajari dengan benar-benar firman-Nya. Karena kita akan mendapat banyak sekali pembelajaran hidup yang luar biasa. Yang banyak sekali pelajaran-pelajaran yang ternyata, oh ternyata kita manusia tidak ada apa-apanya. Seperti itu teman-teman. Sebagai ayat yang terakhir, eh, kenapa kok kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan?
ya, menjaga kesucian hidup kita. Kita buka di Imamat 19 ayat 2. Imamat 19 ayat yang kedua. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ini kan merupakan sebuah perintah. Perintah untuk menjaga kekudusan. Karena apa? Karena pribadi yang kita ikuti, pribadi yang kita layani, pribadi yang kita sembah adalah pribadi yang kudus. Secara otomatis kita yang menjadi hambanya itu juga harus menjadi kudus. Kalau kita mengaku sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, sekali lagi pengikut Kristus atau orang Kristen, ya, tak ulang-ulang terus ya. Kristus yang kita sembah, yang kita layani adalah pribadi yang kudus. Begitu juga kita sekarang sebagai orang yang mengikuti dia, yang orang yang meneladani dia, juga harus sama hidup kudus, tidak ada cacat, tidak ada celah. Ya. Tetapi pada saat kita masih hidup di dunia, mungkin masih kepleset-kepleset. Tapi ingat, kalau kita kepleset, cepatlah berbalik. Jangan sampai begitu kita mungkin terpleset melakukan sesuatu, kita malah tinggal di dalamnya. Pada saat kita jatuh, kita milih nggak usah bangun-bangun dah. Enggak. Bangun, perbaiki diri. Gitu loh. Perbaiki pengikutanmu kepada Tuhan. Itu teman-teman. Sehingga apa? Rancangan Tuhan yang dia sudah sediakan itu terjadi atas hidup kita. Ingat, rancangan Tuhan itu kan memang baik kepada kehidupan kita. Tetapi rancangan Tuhan itu juga apa? Memproses iman kita. Agar iman kita itu semakin hari semakin sempurna untuk kita mengikuti dia. Memang betul rancangan-rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Iya. Tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Betul itu. Tapi ingat, untuk menuju rancangan damai sejahteranya Tuhan, kita harus melewati berbagai macam proses dulu. Tidak asal cuman, yang penting aku sudah percaya Tuhan, langsung hidupku diberikan damai sejahtera. Enggak. Harus melalui ujian dulu. Harus melalui proses-proses yang harus kita jalani dulu. Untuk menuju ke dalam damai sejahteranya Tuhan. Ya, ingat teman-teman, ingat baik-baik ini. Jangan alergi dengan yang namanya proses. Orang Kristen itu nggak ada yang namanya instan, tidak ada. Kristen instan. Yang instan itu kan cuman mie aja atau snack. Itu yang baru yang instan. Kalau kekristenan itu tidak ada yang instan. Semuanya harus diproses. Semuanya tanpa terkecuali. Mau hamba Tuhan sekalipun, mau pendeta besar sekalipun, pendeta kecil sekalipun, mau jemaat biasa sekalipun, mau pelayan Tuhan full timer, semua orang yang ngaku pengikut Kristus harus siap-siap menjalani proses. Prosesnya macam-macam. Dan proses masing-masing kita tuh nggak sama. Tuhan sudah menyesuaikan kadar proses kita. Oke? Oke. Tetap semangat. Jangan alihkan pandangan kita dari dia. Jaga kekudusan karena dia yang kita sembah adalah kudus. Kiranya Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Siang hari ini kami sudah belajar bagaimana kami harus meresponi setiap panggilan-Mu. Dan kami harus menjadi pribadi yang kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Itu adalah sebagai wujud penghormatan kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami belajar juga meninggalkan kasut-kasut kami yang lama, kehidupan-kehidupan kami yang kotor, kehidupan kami yang mungkin masih banyak dosa ini. Sehingga kami diubahkan menjadi pribadi yang baru. Sehingga kami akan mendapatkan mahkota kehidupan dan tinggal bersama-sama dengan Engkau di kerajaan kerajaan kekal. Dan rancangan damai sejahtera itu adalah nanti di kerajaanmu sana.
kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan, kerajaan yang tidak pernah tergoyahkan. Terima kasih buat firman-Mu siang hari ini. Biarlah Engkau firman-Mu Engkau tanamkan di dalam hati kami semuanya yang mendengar juga pada kami hamba-Mu ya Tuhan. Agar firman juga tidak berlalu sia-sia, tapi bisa menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Engkau memberkati semua yang menyiapkan acara ini Tuhan. Engkau memberkati semua pengikut-pengikut dari channel Smart People. Engkau memberkati kami semua Tuhan yang melihat acara ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.